Saya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rian di Jurnal Belajar Bahasa Jepang dari nol. Dari nol ya. Nah, ini masuk ke hari ke-14 ya. Seperti yang saya bilang kemarin, di hari 14 ini kita akan belajar seksi lanjutan dari huruf katakana. Dan nanti seksi kedua kita akan belajar nama-nama bulan dalam bahasa Jepang. Nah, sebelum kita lanjut ke huruf katakana, seperti biasa, mari kita tes hafalan kita kemarin sampai mana ya? 5 soal doang ya. Nah, oke, silakan dikerjakan. Nah, gimana teman-teman? Udah ya? Mudah harusnya. Kan udah jedanya agak lama sekarang kalau upload video ya. Nah, kita lanjut lagi ke barisan selanjutnya yaitu wa, wo, en, dan ya, yu, yu. Nah, langsung aja ke huruf A. Itu seperti ini ya. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Nah, dua coretan ya. Hati-hati coretannya karena nanti coretan pertama itu jangan melengkung. Kalau melengkung nanti kita malah bacanya kayak huruf ku. Jadi coretannya lurus ya. Nanti lurus sampai terus gini. Itu huruf wa. Habis huruf wa kita ada huruf wo. Nah, huruf wo itu 1, 2. Nah, ini nyambung ya. 1, 2. 1, 2. Nah, kita kayak bikin huruf vo, terus dikasih coretan di bawahnya. 1, 2. 1, 2. Nah, ini huruf wo. Selanjutnya ada huruf N. Huruf N itu hampir mirip sama huruf so, seperti yang kemarin-kemarin saya bilang ya. Jadi huruf N itu 1, 2. Nah, coretannya itu dari bawah. Kalau huruf so itu coretannya dari atas seperti ini. Jadi kelihatan ya harusnya ya bedanya ya. Ini sama ini. Kita tulis ulang lagi. Nah, ini ada huruf so. So itu dari bawah 1. Nah, itu dari bawah. Itu huruf N. Maaf ya. Tapi kalau huruf so itu dari atas gini. Itu ya. Bisa dibedain ya dari bawah sama dari atas. Dari bawah itu ya ininya lurus. Kalau dari atas itu ya ininya lurus. Seperti itu. Ini yang N, ini yang so. Jadi seperti itu ya. Mudah dipahami ya, bisa dipahami ya. N itu coretannya dari bawah, so itu coretannya dari atas ke bawah. Seperti itu. Nah, ini N. Ini so. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita ada huruf ya, yu, yo. Nah, huruf ya itu gini. 1, 2. Nah, seperti ini ya. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Nah, ini huruf ya. Gampang ya. Setelah huruf ya kita ada huruf yu. Nah, huruf yu itu 1, 2. Nah, ini tembus ya.
huruf ko hiragana itu ditembusin. Nah, itu katakana jatuhnya huruf yu. 1, 2, 1, 2. Itu huruf yu. Kalau huruf yo, nah itu ya tinggal 1, 2, 3. Kayak angka 3 tapi dibikin huruf balok gitu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, wa, wo, en sama ya, yu, yo. Kita ulangi sekali lagi dari huruf wa. Huruf wa itu satu komen. Maaf. Huruf wa itu 1, 2. Wa, terus ada wo, terus ada en dari bawah. Terus ya, yu, sama yo. Nah, ini katakana dasarnya kita udah selesai. Lah, untuk huruf kombinasi tenteng dan maru, tenteng ya, tenteng dan maru itu sama persis dengan yang di hiragana. Dari tenteng, maru, sama yang kombinasi sama huruf ya, yu, yo kecil itu sama. Huruf yang dipakainya pun sama. Sama plok, sama yang di hiragana ya. Jadi kita tinggal mengulang sekilas aja. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk baris selanjutnya dari huruf tenteng itu sama persis sama yang di huruf hiragana. Kita ada huruf ka, kiku, keko, kita kasih tenteng jadinya kakiku, kiku, seperti yang ada di tabel ini ya. Dan untuk seterusnya ada juga, nah ini huruf saya, ini harusnya za. Nah, za, jisu, sejo pun sama, hurufnya sumbernya dari sa, sisu, seso. Kita cuma tinggal kasih tenteng aja, seperti ini jadinya ya. Nah, kita cuma tinggal menyesuaikan, kita hafal pola dari tentengnya dari hiragana ke katakana pun sama ya. Nah, lanjut baris selanjutnya ada da, jisu, tido. Nah, untuk ji-nya ini kan karena jarang kepakai juga, nggak ada ya, jadi cuma tinggal da. Untuk huruf du-nya ini tadi du-nya juga amari kawan jarang dipakai juga, jadi nggak usah ya. Dan nah, cuma tinggal ini aja, da, de, do, itu yang sering dipakai. Nah, lanjut di baris selanjutnya kita ada pa, pipu, pipu, sama seperti hiragana. Dari huruf h, hihu, heho kita cuma tinggal kasih tenteng aja, seperti ini ya jadinya ya, pa, pipu, pipu. Nah, lanjut sekilas lagi ke pa, pipu, pipu, kita di huruf maru, bulatan kecil di atas ya. Sumbernya dari ha, hifu, heho, jadi pa, pipu, pipu kita kasih maru, sama ya. Jadi kuncinya kita menguasai hiragana ke katakana dari huruf tenteng maru itu sama, sumbernya dari ka, sa, ta, sama ha. Hanya ada dua, jadi ba sama pa. Itu ya. Nah, untuk kombinasi ya, yu, yo kecilnya pun sama. Itu ya, sama. Kita ambil dari baris ki, si, itu jadinya di sini ada kya, kyu, kyo, sha, shu, sho. Itu ya. Dari huruf ki sama huruf si kita kasih kombinasi ya, yu, yo nya kecil. Nah, seperti ini sama juga ya. Nah, ini ada juga ca, cuco, ca, cuco, sumbernya juga sama. Pokoknya kita menguasai hiragana ke katakana apapun enak. Ini ada ca, cuco sama nya, nyonyo, huruf ca, huruf ci, ya, yu, yo, huruf ni sama ya, yu, yo kecil ya.
Lanjut ke ya hiu hiu, huruf hi kasih ya kecil, kasih hiu kecil, kasih hiu kecil, jadinya ya hiu hiu. Nah, lanjut lagi ke mia miu miu, itu huruf ya nya kecil, yu nya kecil, yu nya juga kecil. Nah itu ya, kita hiragana ke katakana enak kalau udah tenteng maru, kombinasinya pun semuanya sama itu ya, jadi cuma tinggal menyesuaikan aja. Ria riu rio juga sama, jadi ri kasih ya kecil, yu kecil, dan yu kecil. Nah untuk di tentengnya pun juga sama, kita ngambil di huruf gi, gi ya, gi kasih ya kecil, atau gi kasih yu kecil, atau gi kasih yo kecil, sama ya. Kita lanjut ke ja jujo sama pia piu piu. Nah, ja itu dari si ditenteng, dari huruf ji kita kasih ya kecil, yu kecil, dan yo kecil, sama ya, jadi harusnya mudah dipahami. Pia piu piu juga sama, sumbernya dari huruf pi yang ditenteng, huruf i yang ditenteng kasih ya, yu, yo kecil, jadi pia piu piu. Dan terakhir di sini ada pia piu piu. Nah, sumbernya dari huruf hi yang ditenteng, hi yang dimaru kasih ya, yu, yo kecil. Nah, selesai kita katakana di sini. Sebenarnya untuk katakana itu tidak semuanya kita sering jumpai atau kita sering gunakan. Bahkan huruf katakana sebenarnya juga bukan ini aja. Mungkin nama kalian ada yang hurufnya dari sumber dari huruf V atau segala macamnya, itu juga ada hurufnya sendiri. Nah, nanti di hari ke-15 saya kasih tabel untuk katakana-katakana yang tidak termasuk di dasaran ini ya. Itu. Jadi hari ini kita selesaikan katakana yang benar-benar dasar yang sering digunakan aja. Kalau untuk yang huruf V, misal huruf V sama huruf F atau segala macamnya, itu biasanya dominasinya dari huruf nama-nama orang asing atau nama-nama kita sendiri yang ada huruf S-nya, F-nya atau V-nya segala macam. Nah, gitu. Jadi dasarnya ya sampai pia biblo ini. Nah, terus kosakatanya juga nggak banyak-banyak amat. Jadi ya mungkin kalau kalian sudah sampai sini baru bisa digunain katakana. Tapi kalau mau belajar bab atau pola kalimat dari bawah itu ya hiragana plus katakananya, nanti ada kosakatanya sendiri. Nah, nanti saya buatkan video sendiri kosakata yang dari katakana. Nah, kita udah selesai seksi hiragana. Untuk sesi selanjutnya kita akan bahas di nama-nama bulan dalam bahasa Jepang. Nah, di slide selanjutnya, nah ini udah ada tabel gatsu. Gatsu itu bulan ya. Nah, di sini udah ada angka 1 sampai 10. Dasarannya itu angka 1 sampai 10. Nah, di sini kita cuma tinggal tambahin gatsu aja. Yang harus jadi catatan di sini di angka 4, 7 sama 9. Lagi-lagi di angka ini ya. Di angka 4, 7, 9. Di 4 kita pakainya si, di 7 kita pakainya shichi, di 9 kita pakainya ku. Nah, seperti itu. Jadi cuma kita kemarinnya udah hafal angka dari 1 sampai 12, cuma kita tinggal tambahin gatsu. Nah, itu sudah bisa jadi patokan kita hafal nama-nama bulan dalam bahasa Jepang. Contohnya di Jepang itu kita nggak nyebut Januari, tapi nyebutnya bulan 1. Jadi patokannya bulan 1, jadi ya kita angka 1 tambah gatsu. Jadi ichi gatsu. Jadi bulan 2 Februari ya, ni gatsu, seperti itu. Bulan 3 sang gatsu. Bulan 4 si gatsu. Ini ya yang saya tadi cocokkan beda tadi. Bulan 5 Kogatsu, bulan 6 Rokugatsu, bulan 7 Shichigatsu, bulan 8 Hachigatsu,
bulan 9 Kugatsu September ya, bulan 10 Jugatsu. Jadi enak, kita cuma tinggal nambahin gatsu aja ya. Nah, udah sampai ke bulan 10. Berarti kalau bulan 11 itu nihongonya bahasa Jepangnya Juichi, tinggal tambahi gatsu, Juichi gatsu. Kalau 12 Juni, tambahin gatsu, Juni gatsu, Desember ya. Jadi 1 sampai 12 kita hafal angkanya, kita tinggal tambahin gatsu aja. Kita udah bisa hafal nama-nama bulan dalam bahasa Jepang. Itu bulan 1 sampai bulan 12. Ichigatsu, Nigatsu, Sangatsu, Shigatsu, Gogatsu, Rokugatsu, Shichigatsu, Hachigatsu, Kugatsu, Jugatsu, Juichigatsu, Junigatsu. Nah, seperti itu. Mudah ya, bisa dipahami ya. Nah, kayaknya nggak usah lama-lama karena ini ya mudah lah, harusnya bisa dimengerti karena kita udah hafal angka. Oke, di hari ke-14 kita sampai di sini dulu aja karena kata-katanya juga banyak tadi, jadi tambah hafalannya di nama-nama bulan aja. Mungkin di hari selanjutnya kita akan belajar cara menulis katakana dalam vokal rangkap atau konsonan rangkap juga, terus huruf panjang dan sebagainya. Nanti kita akan hafalan satuan ya, cara menghitung benda kecil, benda panjang, besar, kotak, dan segala macam. Seperti itu. Nah, berarti hari ke-15 materinya itu kita bisa masuk ke pola kalimat di hari ke-17. Oke, sampai sini dulu aja ya. Nah, mudah-mudahan bisa mengikuti hafalannya lancar dan bisa bahasa Jepang juga tentunya ya. Oke, sampai ketemu di hari selanjutnya. Saya Rian, dadah.